Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya, nanti saya duduk nih Pak. Di sini? Oh, Depan. di sini. Oke. Gimana? Sudah nyaman duduknya? Sudah Pak. Sudah. Ada merasa panas? Enggak? Iya Pak. Kenapa ya Pak? Ada kipas angin di sini Pak. Agak merasa panas ya? Oh iya. Harus ada kipas angin juga. Jadi, Makasih, Pak. nah, gimana? Sudah nyaman? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Ini Nita ya? Iya Pak. Nita dari kelas 12 IPA A. Iya, Ya. sama ini Pak, sama gurunya Bu Mirna. Oke. Apa kabar Nita? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah, baik baik ya. Pak. Tapi itulah sedikit ada masalah ya Pak. Ya, tadi ada jumpa Ibu Mirna juga. Kata Bu Mirna, tadi ada siswa yang dari 12 IPA Nita mau jumpa sama Bapak. Iya betul Pak. Oh berarti Bapak ada ketemu sama Bu Mirna ya? Ada jumpa, cuman tadi Bapak kan sibuk juga. Ini baru ada luang waktu. Makanya Nita sudah tahu Bapak ada di sini ya kan? Ini ruangan BK Pak ya? Iya, ini ruang kita. Nah, sebelumnya gimana surah makan? Ini kan udah jam istirahat. Kenapa nggak jajan? Oh tadi pas kali Pak, karena pagi tadi saya udah makan bawa bekal juga sih. Oh. Makanya karena ada waktu luang gitu kan, karena istirahat ya kan, saya mau konsulat, mau bicara lah sama Bapak. Oh iya, baik. Bapak udah makan Pak? Bapak udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya Nita tinggalnya di mana ya? Di daerah Alam Baru ya? Iya Pak, dengan baru. Bapak tahu ya Pak? Kebetulan ayah Nita itu kawan Bapak. Oh, bapak saya Pak. Baru tahu kan? Ayah Nita itu kawan Bapak di pas di kampus kemarin tuh, di jurusan bimbingan konseling. Bapak sekarang kerja di mana? Di kantor pemberdayaan Pemda Pak. Iya. Udah lama kerja di situ dia ya? Iya Pak. Tahu juga ya Pak? Kalau ibu? Ibu guru TK Pak. Oh, guru TK. Oh iya, sebelumnya Nita ini berapa bersaudara sih? Saya alhamdulillah 3 bersaudara Pak. Saya anak pertama, 2 lagi adik saya, cowok sama cewek. Sepasang ya? Iya. Sepasang ya? Orang ini sekolah atau gimana? Iya, satu anak kedua itu SMP, yang ketiga SD Pak. Oh, iya, baik. Saya ada anak pertama Pak. Berarti anak pertama Nita. Harus kuat tuh Pak ya. Harus bisa didik nanti adik-adiknya ke depan juga, ya kan? Nah, sebelumnya udah tahu nggak ini ruang apa? Cuma Pak, sekilas saya lihat tuh ini ruangan BK, tapi saya masih belum paham Pak BK itu apa. Biasa kan BK tuh hanya anak-anak yang bermasalah Pak ya. Mungkin ragu-ragu juga saya harus dengan sini Pak. Kadang banyak siswa juga yang berargumen bahwa saya BK itu kayak polisi sekolah. Iya betul Pak. Ya, Makanya berarti Nita juga kayak gitu iya. ya sesinya. Jadi sebetulnya BK itu adalah suatu layanan yang dimana benar yang dikatakan sama kita tadi, ketika ada misalnya permasalahan dari siswa kita selesaikan sama-sama. Cuman bukan berarti kita seperti polisi sekolah tadi kita intimidasi, kita potong rambut, enggak, itu bukan BK sebetulnya. Gitu. Jadi di ruang ini kita sama-sama nanti akan membahas yang permasalahan dari kita ke Bapak supaya permasalahan dari kita ini cepat terselesaikan. Saya rujuk ke Bapaknya cerita Pak. Sebelumnya juga dalam kegiatan ini nanti Bapak harap Nita ini bisa terbuka menyampaikan permasalahannya kepada Bapak supaya Bapak nanti tahu dan bisa memahami permasalahan dari Nita, dan juga kita sama-sama menjaga kerahasiaan. Dan kita juga nggak mau kan nanti permasalahan kita diombar-ombar ke luar kan, enggak kan? Betul, Pak. Makanya kita sama-sama nanti menjaga kerahasiaan itu. Dan juga nanti Bapak juga nggak cerita ke ayah kita. Oh iya Pak, berarti ini betulan dirahasiain ya Pak? Rahasia. Oke Pak. Jadi cukup kita berdua deh yang tahu. Iya Pak, kita kan ada waktu pastinya Pak ya, karena setelah istirahat kan saya mau masuk Iya, juga Pak. Berapa menit kita ada Pak? Ini sekiranya kita punya waktu 20 menit. 20 menit kita melanjutkan sesi konseling ini. Kalau misalnya nanti ke depannya permasalahan kita yang dihadapi oleh Nita
lanjut ke pertemuan kedua. Nanti kita atur jadwalnya kakak. Oke? Oke Pak. Oke. Sebelumnya sebelum kita lanjut kegiatan ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada sih Pak, nanti pas saya mau cerita aja nanti. Oke, baik. Gimana? Sudah siap kita ini melakukan kegiatan? Sudah siap kan? Sudah. Oke. Oh iya, sebelumnya ada permasalahan apa sih kita? Ini Pak, di kelas IPA ini Pak, saya kan ada pelajaran fisika Pak. Pelajaran fisika tuh beda sama matematika ternyata Pak. Fisika tuh sangat sulit Pak. Sulit. Sangat sulit, susah saya Pak fisika itu. Tapi kok teman-teman yang lain sebenarnya merasa sulit juga. Tapi mereka berani bertanya sama ibu Pak. Tapi saya ini agak takut itu Pak bertanya, nggak tahu kenapa Pak ya. Padahal ibunya nggak makan saya, itu tuh rasanya takut aja gitu Pak. Gimana solusi dari Bapak Pak? Berarti kita ini menganggap bahwa mata pelajaran fisika doang ini. Iya, fisika aja Fisika Pak. doang. Fisika ini adalah mata pelajaran yang sangat sulit. Justru kita juga tidak berani untuk menanyakan kalau misalnya kita lihat siswa-siswa lain atau kawan-kawan kita ada yang bertanya kepada guru ketika orangnya nggak paham, tapi kita nggak berani gitu. Betul Pak. Wah. Makanya saya mau kasih tahu Bapak gimana solusinya Pak. Jadi siapa sih guru fisika? Ibu Sofi Pak. Oh, Ibu Sofi. Ibu Sofi itu ada kejam nggak menurut kita? Kita setiap kali kita bertanya Pak ya, ibu tuh nyampein sampai betul-betul ngerti sebenarnya Pak. Tapi entah kenapa saya takut aja gitu Pak sama ibu itu. Takut. Gimana rasa takutnya? Takutnya tuh kayak mau bertanya sebenarnya saya udah berani. Tapi pas ngeliat ibu tuh kayak, ibu janganlah gitu. Jangan. Atau mukanya serem gitu. Tapi kayak mana ya? Itu aja mungkin Pak. Apa saya kurang berani aja kali Pak ya? Iya. Nah, jadi kita ini takut nih ceritanya kepada Bu Sofi karena mungkin itu adalah suatu alasan karena kita juga kurang paham nanti. Iya kan, kurang paham dalam materi. Jadi kalau misalnya kita kurang paham dalam materi, otomatis kan kita harus bertanya dulu kepada guru. Tapi guru itu menjelaskan secara detail. Iya Pak, setelah itu dijelasin. Secara detail dia jelaskan. Justru ini kan udah kelas 12 nih kita. Berarti selama kita kelas 12 udah 4 bulan ya? Udah 4 bulan. Selama 4 bulan ini berarti pelajaran fisika itu emang betul-betul nggak ngerti atau gimana? Ini Pak, untuk kelas 10, 11, alhamdulillah saya ngerti Pak. Tapi di kelas 12 kan semakin naik kelas karena pelajaran fisika kan semakin sulit ya Pak. Jadi di pelajaran kelas 12 ini aja Pak saya kurang ngerti karena banyak kan ya rumusnya Pak. Oh iya, rumusnya ya. Jadi makin tinggi tingkatnya, itu juga rumusnya makin tinggi kan. Ilmunya. Jadi fisika sama matematika itu beda ya. Iya. Rumusnya ya. Lebih capek fisikanya gitu. Kalau boleh tahu, Mita ini model belajarnya itu model belajar gimana? Sukanya? Karena saya sih langsung praktek itu Pak, nggak mau banyak teori. Oh, langsung praktek. Iya. Berarti nggak usah banyak teori. Kalau misalnya dengan mendengar atau melihat, kan sekarang ada PPT biasa Iya. dijelaskan. Suka sekali saya Pak. Kalau suka gitu, berarti visual suka. Iya. Pernah nggak coba belajar di YouTube gitu? Oh, coba dulu itu Pak ya. Pernah sih sekali itu Pak saya buka di YouTube rumus fisika apa gitu Pak. Tapi itulah mungkin karena nggak ada kawan diskusi tadi Pak ya, jadi sulit memahami aja. Tapi alhamdulillah saya udah mencoba untuk membuka itu Pak. Sulit memahami juga. Kalau misalnya di ruang kelas, kan kita duduk sama siapa? Kita duduk sama Nisa Pak. Sama Nisa. Iya. Kalau Nisa itu pernah nggak bertanya sama guru? Nisa kadang-kadang juga sih Pak. Kadang-kadang kalau misalnya dia nggak ngerti, dia tanya ke guru. Cia yang sering kali ditanya. Oh Cia, gimana Cia pas tanya ke gurunya? Apakah gurunya marah-marah atau gimana? Enggak Pak, kalau gurunya bilang apa yang Cia nggak ngerti, coba Cia jelasin dia itu. Kasih tahu gitu Pak. Oh, berarti gurunya emang betul-betul mengajari siswanya, nggak marah-marah gitu Iya, ya?
positif kan. Kalau misalnya kita nggak ngerti, berarti kita tanyakan ke guru. Yang penting gurunya kan nggak galak-galak juga, gitu kan. Mungkin gini Pak, nanti saya nggak mau coba aja kali Pak ya. Berarti depannya kita harus mencoba. Wah, Ya harus mencoba. Karena kalau misalnya nanti kita yang nggak tahu, coba tes tanya ke kawan aja dulu. oke Pak. Kadang kawan yang di samping dia ngerti. Kalau misalnya kita kan ceritanya nih takut nih sama guru pas menanyakan satu hal gitu kan tentang fisika nih. Kadang kawan ini paham, kawan samping kita ini. Coba tes tanya sama kawan. Pernah nggak kepikiran untuk tanya sama kawan? Sudah Pak, masih belum pernah. Alhamdulillahnya Pak masih tahu nih. Jadi saya yakin bukan itu ya juga ya Pak. Kalau misalnya ditanya sama guru, sama kawan itu juga boleh ya kan? Iya. Kalau misalnya pola tidur kita di rumah itu biasa jam berapa sih tidur? Mungkin karena Pak ya, saya sering begadang juga Pak. Oh sering begadang juga. Biasa pas begadang itu buat apa sih? Mungkin Pak. Oh suka main game juga. Mungkin. Main game. Biasa main gamenya dari jam berapa ke jam berapa? Kan kalau sekolah sudah kayak Pak ya. Habis maghrib kan sholat dulu. Nah, habis makan saya langsung main game sampai subuh Pak. Sampai subuh. Jadi Itu kalau kadang-kadang Pak ya, kalau saya nggak apa kayak sulit tidur aja. sulit tidur. Berarti nanti kan sampai subuh nih. Paginya udah sekolah. Itu gimana di sekolah nggak ngantuk? Nanti juga Pak, makanya saya pilih bangku agak belakang dikit. Wah, Tidur sedikit. di belakang. Atau gini deh, kan di belakang tahu sendiri kan kita. Kalau di belakang kan kita bawaannya ngantuk, kayak banyak godaan kayak gitu kan. Ini kan di pelajaran fisika kita kan agak menurun. Gimana nanti solusinya dari bapak pas pelajaran fisika kita pindah duduknya ke depan, gimana? Mau nggak? Nah, saya coba Pak ya, Hmm. dari depan. Iya, biar bisa berubah nanti. Kita lihat perubahan kita pas duduk di belakang gimana, pas duduk di depan gimana. Udah. Nah, kan ini kita juga suka main game nih. Kayak tadi kan gimana biar kita ini lebih semangat dalam mata pelajaran fisika ini, jangan menurun. Kan ini udah jam kelas 12 juga, hampir tamat. Kan sayang kali kalau misalnya kita nggak bisa kita serap ilmu dari guru kita ini. Jadi gimana bapak membuat perjanjian biar kita ini lebih semangat. Kalau misalnya dalam satu minggu berarti satu minggu berapa pertemuan fisika? 3 hari Pak. 3 hari, Iya, berarti 3 hari. Rabu, Jumat. Dalam satu minggu aja lah. Dalam satu minggu itu, satu minggu ke depan kita bisa berubah, bisa memahami fisika itu. Berarti bapak akan janjikan beli kuota kepada kita. Serius Pak. Serius, supaya kita lebih semangat. Semangat lagi nih Pak. Lebih semangat kan suka main game juga ya. Tapi bukan bapak nyuruh main game aja, bukan. Biar lebih semangat aja kita. Diselingi dengan belajar juga Pak ya, cari-cari di YouTube gitu kayak musik-musik gitu kan. Iya. Boleh Pak. Jadi ini juga mumpung waktu kita sudah hampir selesai. Cepat banget ternyata Pak ya, waktu Cepat berlalu kali. kan. Nanti sih Pak, kita diskusi Dan lagi. ini hampir masuk kelas. Iya, iya. Nah, mumpung waktu kita hampir selesai, apa sih dalam yang bisa kita serap dalam kegiatan kita hari ini? Apa yang dapat disimpulkan? Alhamdulillah Pak, di pertemuan pertama bahkan nih sama Pak ya, saya tuh dapat pencerahan yang luar biasa. Karena saya tahu nggak usah takut bertanya. Iya. Kalaupun nggak mau bertanya sama guru ya udah bertanya sama kawan samping, kawan yang dianggap pintar gitu kan. Yang kedua, tentunya saya harus mengatur pola tidur juga, jangan begadang gitu kan. Jadi yang ketiga yaitu tadi saya harus memahami materi fisika. Iya. Berarti kita udah benar-benar paham. Dan jangan lupa nih janji bapak tadi. Oh iya Pak, perjanjian komitmen itu Pak ya. Oke Pak, siap Misalnya Pak ya. nanti minggu depan kita bisa selesai itu, berarti kita sudah selesai dari pertemuan itu, jadi bapak akan beri bapak kita. Oke Pak, siap. Jadi mumpung waktu kita sudah habis, kita selesaikan aja pertemuan kita hari ini. Boleh Pak. Alhamdulillah ya, perasaan saya lega Pak. Oke, baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.